warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Wandira, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Negeri Kendari. Nah, jadi di video kali ini saya akan membuat sebuah media pembelajaran bernama Media Pop-up Butterfly. Jadi media ini itu berfungsi untuk meningkatkan serta menstimulus kecerdasan linguistik anak. Langsung saja kita ke cara pembuatannya.
Nah, dengan menggunakan media pop-up butterfly ini dapat membantu kita melatih serta menstimulus kecerdasan linguistik anak atau kecerdasan berbicara seorang anak. Bagaimana sih caranya? Pasti penasaran kan bagaimana cara penggunaan media pop-up butterfly ini? Langsung saja, yang pertama dengan metode bercerita. Nah, kali ini kakak akan menceritakan tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu, atau biasa disebut juga dengan metamorfosis kupu-kupu. Perlu adik-adik tahu ya, sebelum telur ini berada di daun, pertama-tama ibu kupu-kupu terbang mencari tempat untuk menaruh telur-telurnya. Ketika menemukan daun yang cocok, ibu kupu-kupu menyimpan telurnya di sebuah daun seperti ini adik-adik. Jadi telurnya itu berukuran kecil dan berwarna putih adik-adik. Nah, setelah 3-4 hari, telurnya akan menetas dan berubah menjadi ulat. Nah, setelah menetas, ulat ini sangat lapar adik-adik, sehingga ia makan banyak sekali. Dia makan dedaunan adik-adik. Dia makan dedaunan hampir setiap hari hingga berubah menjadi besar dan terus membesar. Setelah ia cukup besar, ia akan berhenti makan adik-adik dan mulai berubah menjadi kepompong. Nah, kepompong ini mempunyai lapisan yang lembut adik-adik, dan biasanya kepompong itu berwarna hijau atau berwarna coklat. Nah, di dalam kepompong, si ulat perlahan berubah menjadi kupu-kupu adik-adik. Setelah kurang lebih 15 hari, keluarlah kupu-kupu yang cantik dari kepompong yang tadi adik-adik. Ulat pun sudah berubah menjadi kupu-kupu. Itu dia proses metamorfosis kupu-kupu adik-adik. Dari telur berubah menjadi ulat, lalu kepompong, dan lahirlah kupu-kupu. Nah, itulah tadi penggunaan media pop-up butterfly dengan metode bercerita. Dengan metode bercerita menggunakan media ini, kita dapat meningkatkan serta menstimulus kecerdasan linguistik anak atau kecerdasan berbicara anak. Caranya seperti tadi, kita menceritakan proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu secara simpel dan juga menarik kepada anak, agar anak tertarik mendengar dan mudah dipahami oleh anak seperti itu. Nah, dengan melatihnya secara terus-menerus, itu akan mengembangkan serta meningkatkan kecerdasan berbicara anak. Setelah kita menceritakan tentang metamorfosis kupu-kupu, kita bisa menyuruh anak untuk menceritakannya kembali. Nah, teman-teman, perlu kita ketahui, walaupun anak tidak sesempurna kita dalam bercerita, setidaknya dia sudah berusaha untuk melatih kecerdasan linguistiknya serta mengembangkan kecerdasan linguistiknya, teman-teman. Jadi jangan dipaksa ya, kalau misalnya dia tidak bisa bercerita, dia tidak bisa menceritakan kembali apa yang sudah kita ceritakan, itu jangan dipaksa, tetapi kita bagaimana cara kita untuk tetap mengembangkan serta menstimulus kecerdasan linguistiknya. Selain cara pertama, kita bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu metode tanya-jawab. Nah, metode yang kedua ini cukup simpel, teman-teman. Jadi, kita hanya perlu menyiapkan pertanyaan, kemudian kita lemparkan kepada adik-adik. Jika adik-adik bisa menjawabnya dengan baik, itu tandanya perkembangan kecerdasan linguistiknya itu juga baik, teman-teman. Caranya seperti ini misalnya. Hai adik-adik, tadi kan kakak sudah bercerita tentang proses perubahan ulat menjadi kupu-kupu. Sekarang kakak mau bertanya nih kepada adik-adik, ada yang tahu tidak ini apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali, ini adalah telur. Nah, telurnya ini berada di daun ya adik-adik. Ya, ada yang tahu ini apa? Ya, betul sekali, ini adalah matahari adik-adik. Nah,
setelah telur menetas, telurnya akan menjadi apa? Telurnya akan berubah menjadi apa adik-adik? Ada yang tahu? Setelah telur menetas berubah menjadi apa? Ya, betul sekali. Jadi, telur akan menetas dan berubah menjadi ulat. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, ada yang tahu lagi? Setelah jadi ulat, ulatnya setelah itu akan berubah menjadi apa lagi adik-adik? Ya, betul sekali. Ulatnya akan berubah menjadi kepompong. Setelah jadi kepompong, kepompongnya berubah menjadi apa lagi ya? Ada yang tahu tidak? Wah, pintar sekali. Iya, betul sekali. Jadi, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang cantik dan lucu. Ya, seperti itu, teman. Nah, itulah tadi dua metode yang bisa kita terapkan dalam penggunaan media pop-up butterfly. Jadi yang pertama metode bercerita dan yang kedua metode tanya jawab. Dengan metode tersebut secara tidak langsung kita dapat meningkatkan serta menstimulus kecerdasan linguistik atau kecerdasan berbicara seorang anak. Nah, dengan cara melakukannya terus-menerus, kemudian menggunakan media yang menarik dan juga simple, serta tidak lupa yang mudah dipahami oleh anak tentunya. Nah, teman-teman, mungkin dari saya cukup. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.